Kabar reshuffle kabinet mencuat di akhir Maret dan sempat dikonfirmasi sejumlah elit partai koalisi Jokowi. Meski begitu, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Sesuai kebiasaan Presiden Jokowi, reshuffle kabinet hampir selalu dilaksanakan pada Rabu Pon. Bertepatan dengan kebiasaan tersebut di akhir bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Maret 2022. Jokowi tentu punya tolak ukur tersendiri kapan harus melakukan perombakan. Sejauh ini publik merasa puas dengan kinerja pemerintah. Menjelang Rabu Pon 23 Maret, sejumlah sumber di lingkaran Presiden Jokowi membantah kabar bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan besok. Isu reshuffle ini merebak setelah beredar informasi adanya pertemuan antara Ketumpan Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Tak hanya itu, ada juga kabar di media sosial yang menyebut bakal ada partai mendapat kursi menteri dengan kode saudaraku. Meski begitu, Zulhas membantah adanya kabar tersebut. Pemirsa, sejumlah lembaga survei sejak akhir tahun 2021 hingga awal Maret 2022 memotret kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Mereka juga menempatkan beberapa menteri berkinerja dan juga menteri yang layak untuk diganti. Kabar reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo jelang Rabu Pon mencuat. Akankah Jokowi mewujudkan reshuffle kabinet Rabu 23 Maret besok? Bersama saya Ajatur Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Publik menyatakan setuju terhadap pemerintah melakukan kembali perombakan kabinet atau reshuffle. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion. IPO mengadakan survei pada 15 hingga 22 Februari 2022 yang lalu dengan metode wawancara kepada 1.222 responden. Dalam survei itu, responden publik terhadap wacana reshuffle kabinet masih sangat tinggi. Publik masih mengharapkan Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah nama menteri yang dianggap kinerjanya mendapatkan evaluasi dari masyarakat. Sejumlah menteri yang masuk dalam daftar reshuffle versi survei IPO diantaranya adalah Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menkumham. Nama-nama menteri tersebut kerap memunculkan polemik di tengah publik. Tingkat akurasi dari data survei ini 95% dengan margin of error 2,90%. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto menegaskan pihaknya menyerahkan segenap keputusan soal isu reshuffle kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bambang Pacul mengibaratkan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum terkait dengan isu reshuffle bak kebijakan tingkat dewa. Bambang menyebutkan peran dan tugasnya adalah membantu Ketua Umum dalam pemenangan proses pemilihan. Sementara itu, hal yang terkait dengan kebijakan, ia menyebut keputusan itu ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Sementara menanggapi kabar perombakan kabinet, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan reshuffle merupakan kewenangan penuh dari Presiden Joko Widodo. Ditegaskannya, tidak ada satupun partai politik koalisi yang mengetahui hal tersebut. Dasko juga enggan mengomentari ihwal komposisi kabinet yang ada saat ini, sebab penilaian itu sepenuhnya ada di tangan Presiden. Hanya saja ia meyakini Presiden pasti akan membaca perihal dinamika yang terjadi di masyarakat jika ada pembantunya yang mendapatkan sorotan. Pemirsa, isu perombakan kabinet kembali mencuat di permukaan publik. Kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan kocok ulang kabinetnya pada hari Rabu Pon. Perlukah reshuffle dilakukan? Bagaimana juga kinerja pemerintahan saat ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Selamat malam, Mas Johannes dan Mas Heri. Malam, Bang Ajat.
Baik, terima kasih. Malam Pak Heri. Kita akan berbincang banyak seputar Rabu Pon yang memang banyak dibicarakan ini. Saya ke Istana terlebih dahulu. Bagaimana, Mas Johannes, kabar terakhir dari Istana seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Selamat malam para pemirsa MNC News di seluruh Indonesia. Sampai malam ini Mas, saya masih ada di kantor, masih ada di Istana, dan kita belum ada informasi apapun terkait gosip yang kencang dari beberapa hari ini terkait reshuffle kabinet. Karena memang kalau reshuffle ini seperti yang lalu-lalu begitu, terlalu sering kita mendengarkan gosip-gosip reshuffle. Kalau dalam hitungan kami itu, kalau nggak salah dalam periode kedua ini saja sudah hampir 5 kali kita mendengarkan isu gosip tentang reshuffle. Dan baru yang benar-benar terjadi itu ketika kemarin memang di salah satu kementerian itu memang ada kasus hukum. Demikian Mas. Baik, tapi dari pengalaman di Istana, tanda-tanda apa yang menggambarkan memang tidak ada wacana untuk reshuffle besok itu, atau akan ada ini reshuffle begitu? Ya, sampai malam ini memang tidak ada agenda apapun terkait dengan rencana reshuffle. Dari yang kami terima, memang besok memang hanya ada ratas kabinet, itu pun juga terkait dengan evaluasi GP Mandalika kemarin yang kita lihat cukup sukses dan cukup menyedot perhatian seluruh dunia, dan ini yang memang harus kita jadikan momentum gitu Mas untuk bagaimana memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dan Presiden tidak ingin menyia-nyiakan, tampaknya nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, maka evaluasi harus segera dilakukan dan segera dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan agar event yang kita saksikan kemarin GP Mandalika itu bisa menjadi memperkuat event-event yang lain untuk memposisikan Indonesia lebih baik di mata dunia. Baik, jadi pemanggilan sejumlah menteri besok itu tidak ada kaitannya sama reshuffle atau teguran atau evaluasi presiden ya? Sampai malam ini sejauh informasi yang kami terima, saya masih ada di kantor, masih ada di Istana, itu lebih terkait karena ratas JP Mandalika. Demikian Mas Haster. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Heri. Ini tadi disampaikan oleh Mas Johannes Joko, 5 kali ada gosip. Kenapa sering dan kenapa muncul, kemudian hilang, muncul, kemudian hilang? Bagaimana pendapat Anda? Iya, salah satu mengapa itu muncul ya tentu ada dorongan-dorongan dari berbagai macam pihak, salah satunya misalnya lembaga survei seperti yang disampaikan oleh dalam paket informasi MNC News misalnya, sehingga ya teman-teman Kang Ajat dan teman-teman di MNC juga mengaitkan kan dengan waktu besok Rabu Pon begitu ya, yang lazim Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya misalnya. Nah tentu dalam situasi seperti sekarang, saya sangat yakin Mas Johannes ya, teman-teman di KSP itu lebih tahu. Kami dari Partai Perindo, ya tentu partai yang mendukung, yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apa-apa atau langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Presiden, karena selain memiliki hak prerogatif, tentu Presiden paling tahu kapan waktunya, lalu kemudian apakah penting atau mungkin juga urgensi daripada reshuffle yang tadi disampaikan oleh Kang Ajat itu sudah 5 kali di periode kedua seperti sekarang. Baik, tapi apakah gosip ini kalau dalam bahasa Pak Johannes ini mengganggu kinerja? Ya tentu tidak ya, Presiden kan paling tahu ya. Situasi memang di dalam pandemi ini kita belum bisa keluar, tentu pandemi masih ada dan Presiden mengetahui betul bagaimana kinerja para menterinya. Walaupun ada beberapa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tentu Presiden memiliki ukuran gitu ya, ukuran tersendiri bagaimana kemudian kinerja menteri-menteri ini masih bisa memperkuat basis kerja pemerintah. Nah ini sangat penting karena dalam masa sekarang ya,
situasi seperti sekarang tentu tidak mudah juga bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi upaya-upaya itu dilakukan maksimal oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi dari pemerintahan untuk memaksimalkan kerja-kerja yang ada. Baik, Mas Johannes, ini kalau berbicara tentang kinerja, kita tahu ada banyak nama menteri yang silih berganti disorot dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan polemik. Ini apa yang membuat pemerintah dalam hal ini masih dalam tanda petik merasa puas dengan kinerjanya? Ya, sekali lagi sampai hari ini seperti yang dikatakan oleh Mas Heri tadi, bahwa seluruh kementerian itu, para menterinya dan seluruh jajarannya hari ini masih gaspol semua, Mas. Jadi mereka juga sudah terbiasa mungkin dengan isu-isu reshuffle seperti ini, dalam catatan yang sampai 5 kali tadi, tapi sampai nggak kejadian, sehingga apakah mereka ada reshuffle atau tidak, itu sekali lagi menjadi kewenangan dari presiden, dan presiden kami hanya tim itu hanya memberikan catatan-catatan, kemudian juga presiden lebih tahu, presiden juga punya berbagai catatan, dan tentunya ini sekali lagi kalaupun ada reshuffle ataupun tidak ada reshuffle, itu presiden akan melakukan segala sesuatunya dengan pertimbangan yang sangat matang. Presiden akan melihat dinamika politik, dinamika ekonomi, dinamika kebangsaan, dan seluruh aspek akan benar-benar dihitung oleh Bapak Presiden. Beliau yang akan lebih menentukan, lebih tahu terhadap bagaimana mesin kerja pemerintahan ini, para pembantunya, apakah masih on the track atau tidak, ataukah perlu penyesuaian. Karena jangan lupa, Mas, kalau kita melihat hitungan, walaupun kita melihat mungkin hanya tinggal 2,5 tahun, tetapi dalam hitungan hari kita itu hanya tinggal pemerintahan sampai 2024 itu tinggal 943 hari. Sementara masih banyak sekali agenda-agenda yang memang harus dikejar, harus diperbaiki. Kemudian diantaranya misalnya program strategis nasional, bagaimana banyak infrastruktur yang harus dikejar. Jangan lupa juga kita masih belum keluar dalam situasi pandemi. Kemudian pemulihan ekonomi nasional kita yang hari ini betul-betul menghadapi tantangan karena baru selesai situasi pandemi, belum lagi tantangan karena konflik turunan dari Rusia dan Ukraina, banyak sekali. Jadi terkait sekali lagi apakah akan terjadi atau tidak, pertimbangannya seperti apa, hanya Bapak Presiden yang tahu dengan berbagai perhitungan yang sangat matang sekali. Baik, tapi saya ingin konfirmasi juga, apakah tidak mendengar juga di istana kabar ada partai yang ingin mencoba untuk memposisikan diri pada kementerian tertentu sehingga terus mencari-cari isu, ada juga upaya untuk mengurangi komposisi kader antar partai. Apakah betul itu terjadi, Mas Johannes? Iya, yang namanya berandai-andai, berharap-harap kan nggak salah gitu, Mas. Boleh-boleh saja. Semua orang, semua pihak itu pasti punya harapan, punya impian, dan punya cita-cita. Tapi sekali lagi, keputusan akhir itu ada di Bapak Presiden, apakah beliau akan mengganti timnya atau tidak mengganti timnya. Karena sekali lagi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi itu perlu menjadi perhatian bersama begitu. Yang namanya gosip politik itu pasti akan selalu muncul dalam setiap event-event, dalam setiap peristiwa-peristiwa dinamika sosial, ekonomi maupun politik. Ditambah lagi juga dengan otak-atik gadok gitu, dengan hari-hari tertentu gitu, Mas. Baik, tapi kalau Mas Heri sendiri melihatnya ada nggak sih kalau di partai politik kan memang selalu berupaya untuk tadi walaupun andai-andai boleh-boleh saja, tapi mengotak-ngatik posisi itu kental terasa tidak, Mas Heri? Iya, kalau kami dari Partai Perindo tentu biasa-biasa saja ya. Kami bagian daripada partai koalisi pemerintahan, hari ini ada kader kami yang menjadi wakil menteri, dan kami biasa-biasa saja. Kalau partai lain itu bukan kapasitas saya untuk memberikan tanggapan gitu ya. Ya kalau di dalam dunia politik ya saya kira sah-sah saja. Balik-balik lagi Kang Aja dan seluruh pemirsa MNC News bahwa presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan itu semua. Ya
Kalau politik nggak kasak kusuk ya bukan politik juga namanya kan gitu. Baik, tapi Tidak seru seberapa ya, Mas, ya. seberapa penting Presiden dalam hal ini juga bisa melihat, mendengar, membaca apa yang disampaikan oleh masyarakat, yang diungkap oleh survei untuk bisa juga menjawab keresahan atau harapan dari publik. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan, pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.